Polda Jabar ungkap alasan mangkir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat, Jabar, membeberkan alasan ketidakhadiran mereka dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang seharusnya digelar pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024 lalu. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, tim hukum Polda Jabar tidak hadir ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung sehingga membuat majelis hakim menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ternyata, tim hukum Polda Jabar tak hadir lantaran ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Polda Jabar telah menerima jadwal sidang pra-peradilan pertama pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Namun karena Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut, ujar Jules Abraham Abbas, dikutip dari tribunjabar.id. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 itu pun dijadwalkan ulang. Selanjutnya, sidang akan digelar pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Jules yakin bahwa tim kuasa hukum Polda Jabar akan hadir pada tanggal tersebut. Kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabar akan menghadiri kegiatan tersebut pra-peradilan pada jadwal berikutnya dan akan menyiapkan materi persidangan yang telah disiapkan tim kuasa hukum Polda Jabar, katanya. Sementara itu, Humas PN Bandung, Dal Yusra mengatakan, sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 akan digelar andai kata tim kuasa hukum Polda Jabar kembali mangkir. 1 minggu harus sudah putus, jadi kita maraton, ujarnya. Yusra tak mengetahui alasan Polda Jabar mangkir dari sidang perdana tersebut. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Saya juga ingin perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ucapnya, seperti yang diwartakan tribunjabar.id. Ia juga menuturkan, bahwa dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh. Biasanya pengacara sumber itu biasanya sudah tahu, sambungnya. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Kalaupun ada coba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, tuturnya. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tambahnya. Eman Sulaiman juga mengatakan, sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Daripada datang jauh-jauh dari Cirebon, tapi tidak ada sidangnya, jelasnya. Keluarga Vina Cirebon dituduh tetangga terima suap agar kasus selesai. Pihak keluarga Vina Cirebon merasa sedih lantaran ada pihak-pihak yang menuduh mereka menerima suap atas kasus pembunuhan yang terjadi. Kabar tersebut disampaikan kakak kandung Vina Cirebon Marliana, usai ia mengetahui kabar jika satu di antara tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan, mengajukan gugatan pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Marliana mewakili keluarga hanya berharap agar kasus pembunuhan yang menimpa adiknya dapat segera terungkap untuk menjaga nama baik keluarganya. Kami ingin kasus ini cepat terungkap dan jelas, karena semakin lama tidak selesai, semakin buruk dampaknya bagi keluarga kami. Bahkan, ada tetangga yang mengira saya menerima suap, katanya. Di sisi lain, Marliana, kakak almarhumah Vina, mengaku tidak mengetahui bahwa Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan. Namun, ia menghargai hak Peggy untuk melakukan hal tersebut.
Saya baru mendengar soal pra-peradilan ini. Tapi kalau memang dari pihak Peggy Setiawan melakukan pra-peradilan, itu hak mereka, ujar Marliana saat dikonfirmasi media, pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marliana menegaskan bahwa keluarganya tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil oleh Peggy Setiawan. Keluarga Vina hanya berharap kasus ini segera terungkap agar tidak berlarut-larut. Kami dari pihak keluarga hanya ingin mengikuti perkembangan kasus ini dan berharap agar segera terungkap. Sudah terlalu lama, ucapnya. Selain itu, Marliana juga menyampaikan bahwa keluarga tidak mengetahui ciri-ciri atau identitas DPO, daftar pencarian orang, yang telah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Informasi yang mereka ketahui hanya berdasarkan nama yang disebutkan di pengadilan. Dulu polisi tidak pernah menjelaskan siapa DPO-nya, keluarga hanya tahu namanya saja dari sidang. Nama-nama seperti Andi, Dani dan Peggy disebutkan tanpa ada foto, jelas dia. Pak RT Pasren terancam dilaporkan polisi diduga beri kesaksian palsu. Pak RT terancam dilaporkan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki di Cirebon ke polisi, lantaran diduga memberi kesaksian palsu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Tak main-main, keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berencana melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Abdul Pasren, Ketua RT 2, RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Cirebon, itu dituduh memberi kesaksian palsu. Sebelumnya, Abdul Pasren mengaku 5 terpidana kasus Vina tak tidur di rumahnya ketika peristiwa tersebut terjadi. 5 terpidana itu adalah Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi. Hal tersebut diungkapkan Abdul Pasren dalam amar putusan kasus Vina. Tak hanya itu, Pak RT pun mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta membebaskan para terpidana. Rupanya, keterangan tersebut ditentang pihak keluarga terpidana. Keluarga terpidana mengungkapkan keterangannya pada Dedi Mulyadi. Mereka menyebut, para terpidana tidur di rumah Abdul Pasren bersama anak Abdul Pasren yang bernama Kahfi pada saat peristiwa berdarah itu terjadi. Yakin saya, Pak, kami tidur di rumah Pak RT, sama anak Pak RT-nya juga si Kahfi, kata salah satu saksi, Teguh, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Kakak terpidana Supriyanto, Amina juga membantah kesaksian Pasren yang menyebut keluarga memintanya berbohong. Menurut Amina, saat itu ia bersama 4 keluarga terpidana lain mendatangi rumah Pasren untuk memintanya memberi keterangan jujur. Pak, kami dari keluarga mohon Bapak jujur saja bahwa anak-anak tidur di sini, karena memang tidur di sini, tolong jujur, kata Amina menirukan ucapannya saat bertemu Pasren pada 2016 silam. Amina juga membantah keterangan bahwa pihak keluarga sampai bersimpuh kepada Pasren. Amina menyebut keluarga sebatas duduk di bawah, sedangkan Pasren duduk di kursi. Dia bilang tidak bisa, itu urusannya polisi, saya tidak ikut-ikutan, kata Amina dikutip Kompas.com. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu menuai sorotan kembali usai ditemui banyak kejanggalan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memperhatikan kasus ini. Melalui keterangan yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Kapolri menilai pembuktian awal kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio dalam keterangan yang dibacakan Wakapolri, Kamis, 20/6. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy Setiawan menduga ada siasat jahat dari penyidik Polda Jabar sehingga mereka tak hadir sidang pra-peradilan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Mengetahui hal tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membongkar dugaan siasat jahat dari para penyidik Polda Jabar tersebut. Satu di antara tim kuasa hukum Peggy, Niko Kilikili menduga, jika Polda Jawa Barat sengaja tak hadir agar sidang pra-peradilan yang diinginkan Peggy Setiawan gugur. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini.
Padahal kami berharap Polda Jawa Barat hadir di hari ini, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Live Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan, agar kasus ini P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan, tambahnya. Menyikapi tak hadirnya Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan ini, Niko Kili-Kili meminta jaksa objektif. Kami meminta jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai, baru dilanjutkan, tegasnya.